Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Muzakir. Kali ini kita akan membahas tentang bab 8 ya. Ini PAI untuk kelas 10 ya, kurikulum merdeka, yaitu tentang menghindari akhlak mazmumah. Akhlak tercela harus kita hindari dan membiasakan akhlak mahmudah, akhlak terpuji agar hidup nyaman dan berkah. Kita langsung saja ke materinya. Ini adalah akhlak mazmumah yang harus kita hindari. Yang pertama, menghindarkan diri dari sifat temperamental, marah atau godop. Satu, definisi temperamental, marah atau godop. Godop adalah sifat seseorang yang mudah marah dan tidak senang karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang. Itu adalah godop ya, marah dengan tingkah laku orang lain gitu ya pada kita, apa yang berlebihan gitu ya. Lawan kata godob adalah ridho ya, artinya menerima dengan senang hati, dan al-hilm artinya murah hati gitu. Ini lawan katanya, bisa ridho atau al-hilm. Ganjaran untuk orang yang menahan marah adalah surga, sebagaimana dalam hadis ya, ini riwayat Muslim, ialah taghdab falakal jannah, artinya janganlah marah maka surga bagimu. Ini ganjaran untuk orang yang bisa menahan marah gitu ya. Selanjutnya, dua, penyebab sifat temperamental, marah atau godok. Pasti ada penyebabnya. Kenapa orang tersebut bisa marah ya? Yang pertama itu ada faktor fisik, jasmaniah. Yang kedua ya, B-nya ada faktor psikis, rohaniah. Yang pertama ada jasmaniah. Di antaranya kelelahan yang berlebihan nih, yang pertama, kelelahan yang berlebihan. Mungkin dia lagi sedang capek gitu ya. Itu bisa menyebabkan kemarahan. Marah bisa. Jadi kita jangan main-main pada orang-orang yang ya capek ya. Ketika ada misalkan teman kita atau ayah kita atau keluarga kita atau adik atau kakak ya dalam keadaan capek, jangan menambah permasalahan yang lainnya. Seharusnya dihibur dulu ya, ditenangkan dulu ya, dibahagiakan dulu gitu ya. Baru bisa bercerita yang lainnya, khususnya permasalahan dan yang lainnya ya. Yang kedua yaitu kekurangan zat tertentu dalam tubuh. Ini kekurangan bisa cairan gitu ya. Bisa yang lainnya, kekurangan zat-zat apa dalam tubuh kita sehingga itu bisa menyebabkan kemarahan. Dan yang ketiga, reaksi hormon kelamin. Ini biasanya hormon kelamin yang haid ya, untuk yang perempuan. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang haid itu mudah marah ya, atau marah itu sudah biasa, karena itu bisa menyebabkan marah juga. Tapi alangkah baiknya kalau bisa menahan marahnya. Yang kedua ya, yang B-nya, faktor psikis atau rohaniah. Yang pertama, bangga terhadap dirinya sendiri. Ya, inilah saya ya, yang serba kecukupan, yang paling ganteng, yang paling apalah gitu ya. Bangga terhadap dirinya sendiri gitu ya. Itu bahaya nih. Asa paling naon gitu ya. Yang kedua, perdebatan atau perselisihan ini juga bisa. Awalnya debat, ya, kemudian marah, dan ujung-ujung bisa menimbulkan pertengkaran gitu ya, berkelahi bisa. Yang ketiga, senda gurau yang berlebihan ini, bagi yang suka bercanda jangan terlalu berlebihan juga gitu ya. Kadang kalau misalkan kita bercandain orang, kalau misalkan sudah berlebihan, itu bisa menyebabkan kemarahan orang yang kita guraukan, orang yang kita candain juga gitu ya. Yang keempat, ucapan keji dan tidak sopan. Ini ucapan lapis ya. Ucapan keji itu bisa ucapan yang tidak boleh diucapkan gitu ya. Ucapan misalkannya hewan ya. Mohon maaf kayak anjing, babi, monyet dan lain-lain itu tidak boleh ya. Apalagi yang tidak sopan juga sama, tidak boleh. Oke, yang terakhir, sikap permusuhan terhadap orang lain ini pasti nih. Ketika orang bermusuhan misalkan ya, antara kampung dengan kampung, itu pasti menimbulkan kemarahan, perkelahian, bahkan bisa terjadi pembunuhan. Karena tidak sedikit sekarang itu ya, apa namanya, perkelahian antar sekolah SMP ya. Kalau dilihat di berita viral, apa berita itu viral itu ya, itu ya Allah ya Robbi ya. Karena permusuhan, marah dan sampai ya bawa berkelahi, bawa parang, naudzubillahi min dzalik ya. Semoga dijauh
dengan hal tersebut. Jangan sampai hal tersebut dilakukan. Karena kita semuanya itu adalah saudara. Kenapa harus bermusuhan gitu ya? 3. Tingkat temperamental marah atau ghadab. Ini tingkatannya. Yang pertama ada golongan marah yang berlebihan, ifrat. Ini dikit-dikit baru sedikit kesenggol marah, sedikit kesinggung marah. Ini golongan ya, tingkatan marahnya. Yang kedua, golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid. Ini kebalikan dari yang tadi. Jadi ini mau disenggol, mau digimana-gimanain, masa bodoh, acuh tak acuh gitu ya. Mau digimanain pokoknya ya, nggak apa-apa. Jadi tidak memiliki sifat marah kalau yang ini. Kalau yang terakhir, golongan yang mampu adil dan profesional. Iya, tidak. Ini bisa menempatkan diri gitu ya. Apa misalkan sebagai orang tua, ada saatnya apabila misalkan anaknya itu melakukan kesalahan ya, marah boleh, tapi kan ada tingkatannya. Jangan mau baru juga kesalahan sedikit langsung dimarahinnya sampai gimana gitu ya. Tapi kalau misalkan orang yang memiliki golongan yang mampu adil dan profesional itu pasti bisa menempatkan. Oh, kalau ada permasalahan ini anak ya tidak perlu marah. Kalau ada yang lebih parah lagi baru itu bisa marah gitu ya. Misalnya anak tersebut sekolah gitu, tapi tidak sampai ke sekolah gitu ya. Sampai ke alpa 1 bulan, 2 bulan kan lebih lah. Itu bisa dimarahin, itu bisa lah. Itu harus wajib dimarahin gitu ya. Dinasihatin juga sama. Karena sudah berbohong dan lain-lain, sudah mengecewakan orang tua dan lain-lain itu ya. Yang keempat, cara menghindari temperamental marah ghadab. Ini caranya. Yang pertama, kita bisa mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kenapa? Karena marah itu awal dari setan, nafsu setan gitu ya. Jadi kita bisa mengucapkan ketika marah a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Yang kedua, merubah posisi ya, bisa posisi duduk awalnya ke depan, ke belakang, jadi ke pinggir, atau dari mulai duduk bisa berdiri. Kalau masih berdiri masih tidak bisa, coba sambil tidur gitu ya. Yang ketiga, diam atau tidak berbicara ya. Ini mah ya daripada pimasalaheun ya. Menimbulkan permasalahan, ya udahlah daripada marah beraja diam gitu ya. Yang keempat, ini bisa dengan cara berwudu. Ketika kita lagi marah, coba ambil air wudu ya, dengan bismillah dan lain-lain gitu ya. Ini bisa mengademkan gitu ya pikiran kita gitu ya. Dan bisa mencegah dari marah juga gitu ya. Yang kelima, mengingat wasiat Rasul dan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini janjinya tadi sebelumnya ada hadisnya, itu adalah surga. Ya. Bagi orang-orang yang bisa menahan marahnya, maka surga itunya ganjarannya. Sebenarnya banyak ya hadis yang lain yang pahalanya bagi orang-orang menahan marah gitu ya. Bagi orang yang menahan marah. Bukan itu saja gitu ya. Oke, yang kelima, manfaat menghindari temperamental atau marah atau ghadab. Yang pertama, menghindari kebencian dan permusuhannya pasti ya. Ketika orang itu akan marahnya bisa tertahan, tidak mudah emosi, itu pasti akan terhindar dari kebencian atau permusuhan dengan temannya ya. Dengan temannya, dengan yang lainnya juga bisa. Yang kedua, membawa kebahagiaan. Ini kebahagiaan mau di dunia, mau di akhirat juga gitu ya. Di akhirat otomatis tadi sudah dikatakan surga tempatnya, di dunia juga pasti gitu ya. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala pastinya. Karena marah itu kan itu awalnya dari setan. Jadi kita bisa terhindar dari setan gitu. Jadi akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang B, membiasakan perilaku kontroli. Tadi itu adalah mazmumah, ini mahmudah nih, akhlak terpujinya. Karena semuanya pasti terdorong dari ini juga. Kenapa orang tersebut bisa melakukan akhlak tercela? Pasti ini jawabannya ya. Yang satu, definisi kontrol diri. Kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri, menahan nafsu yang melanggar hukum Allah SWT. Ya, ada orang yang maksiat, pasti dia tidak bisa mengontrol dirinya. Kalau dia bisa mengontrol dirinya, pasti dia akan melakukan maksiat. Tidak akan ada namanya pencuri, pembunuhan dan lain-lain, itu tidak akan. Yang selanjutnya, orang yang kuat atau perkasa, ya ini dalam hadis ya, riwayat Bukhari Muslim,
itu bukan orang yang mampu merobohkan lawannya. Ya, berkelahi dia menang, itu bukan orang yang kuat atau perkasa, tetapi kata Nabi itu orang yang mampu menguasai dirinya pada saat marah, mengontrol dirinya. Gitu ya, sambil belajar saja. Yang kedua, implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan. Satu, memikirkan resiko dan akibat dari setiap perbuatan. Kalau kita mau mengamalkan kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari, dalam perbuatan, pikirkan dulu resiko dan akibat dari setiap perbuatan kita. Jadi ketika bertindak itu, kita pikir, oh ini apa ya risikonya, apa ya akibatnya. Kalau misalkan saya melakukan hal ini, pasti ada akibatnya gini, gini, gini. Ketika kita melakukan tawuran, berarti akibatnya gini, 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 gini. Ketika kita bolos dari sekolah, akibatnya apa? Gini, 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 gini ya. Nilainya kecil, ya. Terus akan dapat panggilan dari guru karena tidak hadir. Yang kedua, bersabar dan tidak tergesa dalam mengambil keputusan nih. Jangan terlalu tergesa-gesa lah. Kalau ada masalah dan yang lain-lain tuh bisa tabayun dulu gimana caranya menyelesaikannya. Jadi sabar saja dulu. Kita kemudian cari solusinya. Yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Yang terjadi kepada kita itu adalah kehendak dari Allah. Kita terima takdir tersebut, serahkan kepada Allah, ya, tawakal kepada Allah. Dan yang terakhir, berdoa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sebagai manusia ya, kalau izin dari Allah tidak akan melakukan pasti tidak. Jadi kita mohon berdoa, ya Allah, jangan sampai kita melakukan maksiat. Hindari kita dari maksiat gitu ya. Pentingnya sifat kontrol diri dalam kehidupan. Apa diantaranya? Satu, menjaga kehormatan diri kita. Ini. Kalau misalkan ada orang ya yang terjerumus punten terhadap zina, kan itu bakal bahaya. Nama baiknya dia dapat, nama baik orang tua juga dapat. Itu kehormatan dirinya itu akan hancur juga gitu ya. Apalagi misalkan orang tuanya itu terpandang terhormat gitu. Ada orang yang melakukan maksiat itu ya akan dapat kehormatan diri. Tapi kalau kita bisa mengontrolnya, maka kehormatan tersebut bisa dijaga. Yang kedua, terhindar dari perilaku dalam dapat merugikan orang lain. Ini terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Karena kenapa? Ketika kita bisa mengontrol diri kita, ya, akhirnya mah ya mengikuti hawa nafsu. Siapa yang mau melakukan hal-hal maksiat, ya, akhirnya apa? Merugikan orang lain juga sama. Ya. Atau ya, kita juga sama, rugi juga sama. Yang ketiga, menyelesaikan persoalan dengan kepala jernih nih. Pentingnya itu ya. Jadi kalau ada setiap masalah itu ya dipikirkan secara jernih dulu. Solusinya gimana yang baik gitu ya. Kayak yang terakhir, menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Ketika kita misalkan memiliki hal tersebut, bisa jadi contoh untuk orang lainnya. Kakak memiliki kontrol diri yang bagus, bisa dicontoh oleh adiknya. Atau teman-teman kita memiliki kontrol diri yang bagus, bisa dicontoh juga untuk teman-teman kita. 4. Contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan. Yang pertama, dalam keluarga. Contohnya gimana? Contohnya mengembangkan hidup sederhana. Ya, mengembangkan hidup sederhana. Karena ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai hidup berpoya-poya, boros dan lain-lain. Walaupun harta kita banyak, ya harta kita kan banyak. Beli aja motor yang harga sekian ratus juta, gitu. Lama-kelamaan harta juga akan habis. Karena Rasul menyentuhkan kita itu hidup sederhana. Rasul itu berkurban sebelum wafat itu wajah jiwa itu 100 ekor, bayangkan. 63 dia sembelih sendiri, sisanya oleh Sayyidina Ali. Apakah Rasul itu berpoya-poya? Tidak. Apakah Rasul itu boros? Tidak juga. Rasul itu hidup sederhana. Pakaian tidak berlebihan? Tidak Rasul itu. Bahkan mengatakan jasnya itu cuma 2. Bayangkan. Seorang khalifah. Ya, itu Rasul. Ya. Yang kedua, tidak menciptakan keributan dan pertengkaran. Ya, adik kakak bertengkar gara-gara misalkan harta warisan. Aduh,
janganlah, gak perlulah hal tersebut diperebutkan dengan baik-baik, kan bisa dibicarakan dengan baik-baik lah, ya. Kalau misalkan keluarga tersebut gak bisa membagi harta warisan, ya bisa ngambil lah untuk menyelesaikan ustadz yang mengerti tentang warisan tersebut, gitu ya. Yang ketiga, patuh dan taat pada nasihat perintah orang tua, ini wajib nih. Karena kenapa? Ridho Allah itu berada pada ridho orang tua. Kalau orang tua kita ridho, maka Allah juga ridho. Kalau orang tua kita tidak ridho, ya murka, maka Allah juga murka. Gitu ya. Yang B ya, dalam masyarakat, menghindari konflik dan menebarkan ukhuwah dan silaturahmi. Jadi kalau ada konflik ya kita hindari aja lah. Ada perbedaan ya jangan sampai ikut lah, apalagi menjerumuskan, apalagi mengutuk atau sejenisnya lah, mengatakan sesat dan itu janganlah. Kalau misalkan ada konflik ya kita hindari, kalau bisa selesaikan dengan baik-baik gitu ya. Tapi harus menebarkan ukhuwah, tali persaudaraan dan silaturahmi ya. Yang kedua, menghargai perbedaan, ini pasti ya, khususnya misalkan dalam hal ibadah itu pastilah. NU, Muhammadiyah, Persis itu pasti dalam hal ibadah juga berbeda, tapi harus saling menghormati ya. Yang ketiga, patuh dan tunduk pada aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi kalau ada aturan di masyarakat ya ikutin saja. Selama itu tidak melanggar aturan agama Islam, ya ikutin saja. Ya biasanya kalau aturan masyarakat itu tidak akan sampai melanggar agama Islam, pasti sesuai lah itu ya. Selanjutnya, dalam lingkungan sekolah ya, kalian sebagai siswa, yang pertama disiplin, patuh dan taat pada aturan. Ini harus nih, wajib nih. Disiplin, patuh dan taat pada aturan. Aturan yang di sekolah ya ikutin. Jangan sampai kita melanggar aturan tersebut. Patuh, taat harus. Ya, disiplin juga harus. Jangan telat mulu terus ya. Sampai bolos wae mahnya dari sekolah, dari rumah itu berangkat tidak sampai ke sekolah, itu jangan sampai ya. Yang kedua, menghormati guru dan karyawannya. Yang ada staf, pokoknya lebih tua itu harus dihormati. Ya, di kelas dengan kakak kelasnya. Yang ketiga, menjaga perilaku sederhana dan tidak sombong. Sederhana juga, sampai gini, dikasih uang 20.000 sama orang tua, malah ngabos ya. Hayo orang takdiran kabeh nang hutang tak ujung-ujung nama. Nah, jangan sampai kayak gitu. Tapi kembangkan perilaku yang hidup sederhana. Ya. Dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita, ya, dalam makanan, dalam hal yang lainnya gitu ya. Yang kelima, hikmah dan manfaat perilaku sikap kontrol diri. Satu, mampu menahan emosi dengan baik, ini pasti emosinya akan tertahan dengan baik kalau kita bisa kontrol ya. Yang kedua, terhindar dari sifat rakus, serakah dan tamak ini. Ya. Ini pasti nih, korupsi dan lain-lain itu kalau misalkan dia bisa mengontrol tidak akan terhindar nih dari rakus, serakah dan tamak, itu tidak akan. Kenapa orang tersebut bisa korupsi? Karena dia tidak bisa mengontrol dirinya. Kabita lah ku artos nu seueur gitu, nu miliaran, triliun, naudzubillahi min dzalik ya. Yang ketiga, terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu. Ini juga sama, karena bisa mengontrol dirinya, tidak tergesa-gesa gitu, dan menyelesaikan dengan baik-baik kalau ada persoalan gitu ya. Yang keempat, sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan. Nih, ingat ya, semua cobaan itu udah berasal dari Allah. Kita serahkan dulu pada Allah. Yang terakhir ya, mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Ini pasti. Ya, pasti akan mudahlah bergaul, bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di kampungnya, di RT-nya gitu ya. Itu bagi orang yang biasa mengontrol diri. Selanjutnya yang selanjutnya ya, akhlak mahmudah yang harus kita miliki, akhlak terpuji. Membiasakan perilaku berani membela kebenaran atau syaja'ah. Definisinya, syaja'ah yaitu keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara kesatria dan terpuji. Selama itu masih benar, ya terus. Ya. Dengan cara satria dan terpuji, pasti dengan cara baik-baik dan lain-lain gitu ya. Itu syaja'ah. Jadi berani membela kebenaran. Lawan dari syaja'ah adalah jubun, artinya sifat cenderung lemah dan pengecut. Ini mah pengecut nih. Jadi tewanian lah itu nama ya mah. Walaupun misalkan dalam hal kebenaran sieun gitu, takutlah pengecut itu ya. Tidak boleh lah. Yang kedua, gimana implementasi perilaku berani dalam membela kebenaran? Gimana cara menerapkannya? Satu, berani menghadapi musuh di medan perang.
Ini kan zaman Rasulullah itu pasti dikatakan yang namanya orang yang perang di jihad fisabilillah itu ganjarannya itu mati syahid gitu ya. Rasul itu selalu memotivasi gitu. Ya, akhirnya pada semangat, pengen semuanya. Sampai kan ada cerita sebegini. Ada anak yang memiliki orang tua yang sudah sepuh lah gitu ya. Cuman satunya dia anaknya. Malahan Rasul ketika orang tersebut mau perang di medan perang, saking maunya gitu anak tersebut ingin lah gitu ya. Ingin merasakan kalau mati syahid gitu ya. Tapi Rasul melarangnya. Ya, kenapa? Ada yang lebih penting lagi menjaga orang tuanya gitu ya. Ya walaupun orang tersebut pasti dia akan lari dari medan perang, tapi kan ganjarannya itu, pahalanya itu besar. Ya. Contohnya kalau sekarang makan Gaza yang diserang sama Israel. Apakah tentara Hamas lari? Tidak. Apakah masyarakat di Palestina itu lari, kabur misalkan ke negara lain? Tidak. Ya. Alhamdulillah kita doakan sajalah semoga terwujudlah kemerdekaan untuk Palestina. I love Palestina ya. Selanjutnya berani mengatakan kebenaran walaupun pahit ya. Kalau misalkan teman kalian disuruh awalnya misalkan punten memang berangkat dari sekolah terus ngomong ke kalian izinkan ya sakitkan padahal ayah jalan mana mah orangnya ada main dari luar gitu. Itu tidak boleh walaupun pahit maka katakanlah kebenarannya. Yang ketiga berani menyimpan dan menjaga rahasia ini nih. Kalau ada rahasia yang benar harus dirahasiakan itu tidak boleh kita umbarkan. Yang keempat memiliki daya tahan tubuh yang kuat nih harus kita miliki karena mukmin kuat itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Selanjutnya yang kelima ya mampu mengendalikan hawa nafsu ini nih. Hawa nafsu kita. Karena jihad yang paling besar itu memerangi hawa nafsu. Ya. Memerangi hawa nafsu. Terakhir, berani mengakui kesalahan. Kalau kita memiliki kesalahan, ya kita harus berani mengakui kesalahan tersebut. Berani berbuat, maka berani bertanggung jawab. Gitu ya. Oke, ini pembahasan yang terakhir ya. 3 faktor pembentuk perilaku berani membela kebenaran. Kenapa perilaku berani itu bisa terbentuk dalam diri seorang? Yang pertama, karena dia takut kepada Allah. Dia ketika maksiat takut dengan azab Allah. Gitu ya. Yang kedua, karena mencintai kehidupan akhirat. Di dunia itu sementara, tapi di akhirat kekal. Yang ketiga, tidak takut menghadapi kematian. Ini tidak akan. Mungkin dirindukan, pengen secepatnya kalau orang-orang yang soleh itu pastilah. Yang keempat, tidak ragu dengan kebenaran. Selama masih kena benar, ya lanjut aja jalan lurus gitu. Jangan sampai belok-belok gitu ya. Yang kelima, tidak materialistis. Jadi materialistis itu tidak segala-gala uang gitu. Misalkan kalian misalkan seorang wanita, istri boleh materialistis tapi jangan berlebihan. Misalnya gaji suami itu ya atau misalkan kalian sebagai siswa dikasih uang 20.000 ya cukup-cukupkan saja. Jangan sampai melebihi dari itu gitu ya. Sampai beli bakso 20.000 tidak ada untuk bensin. Itu juga sama tidak boleh kayak gitu. Ya. Sampai 20.000 minta lagi 100.000 itu kan tidak boleh. Atau dikit-dikit misalkan bagi seorang wanita itu seorang istri itu dikit-dikit meuli deui. Awalnya kebutuhan 5 juta tidak cukup karena sehari habis. Ya. Akhirnya tambah lagi uang itu tidak boleh gitu. Yang terakhir berserah diri dan yakin akan pertolongan Allah. Ini kita akan yakinlah Allah itu akan menolong hambanya. Dan penjelasan terakhir yang keempat, hikmah dan manfaat perilaku berani membela kebenaran. Yang pertama, manfaat bagi dirinya sendiri akan memiliki kualitas mental dan bersikap dewasa dalam menghadapi semua persoalan. Gitu ya. Ya, tabayun, cari dulu solusinya, pikirkan dengan jernih baru cari solusinya. Gitu ya, akan memiliki mental yang kuat. Selanjutnya manfaat bagi keluarga akan terciptanya hidup dengan tentram dan nyaman antara adik kakak, bapak, ibu dan lain-lain gitu ya. Oke, yang terakhir manfaat bagi agama negara dan bangsa
akan terciptanya negara yang kuat. Negara yang kuat, maju dan terhindar dari tindakan yang melanggar hukum dan norma agama. Contoh saja korupsi, pembunuhan dan lain-lain tuh ya. Fitnah dan lain-lain lah intinya. Oke, baiklah itu yang bisa Bapak sampaikan, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.